saya mau titip. Nah ini kewajiban para wali santri, juga kewajiban santri. Nah tolong nanti kalau sudah pulang ke rumah, jangan banyak main keluar, tapi layani ibu dan bapak kita. Bantu. Kalau mereka ada kerjaan-kerjaan yang perlu dibantu para santri, bantu. Kalau memang sekalipun bantunya harus bersih-bersih rumah, bantu. Tunjukkan kalian adalah santri sejati yang manfaat. Ini selama di pondok 11 bulan, sholat 5 waktunya di masjid. Dari mulai sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, mereka ini sudah rutin sholat di masjid, di absen. Bahkan ada hukuman kalau mereka sengaja meninggalkan sholat berjamaah. Nah saya minta kepada wali santri ini dijaga. Jangan sampai nanti liburan sebulan di rumah nggak sholat lagi berjamaah di masjid. Akhirnya pada kesempatan ini saya ingin menitipkan kepada para wali. Jadi insya Allah setelah nanti kita tutup haflah ini, dan setelah nanti kita haul serta buka puasa bersama dan ada tarawih khatmul Quran, maka mulai besok tanggal 20 Ramadan, atau tepatnya lusa tanggal 21 Ramadan, maka Markas Syariat memasuki hari libur selama 1 bulan, dari tanggal 21 Ramadan sampai 21 Syawal. Nah karena itu nanti selesai daripada pelaksanaan khatmul Quran dan doanya, maka seluruh santri sudah boleh pulang dibawa oleh para walinya. Nah, jadi sudah masuk hari libur. Nah hanya saya mau titip. Nah ini kewajiban para wali santri, juga kewajiban santri. Tolong selama libur 1 bulan di rumah itu betul-betul dimanfaatkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Seperti 1, santri selama ada di rumah, Anda ini sudah 11 bulan gak ada di rumah, tentu orang tua kangen, keluarga rindu. Nah tolong nanti kalau sudah pulang ke rumah, jangan banyak main keluar, tapi layani ibu dan bapak kita. Bantu. Kalau mereka ada kerjaan-kerjaan yang perlu dibantu para santri, bantu. Kalau memang sekalipun bantunya harus bersih-bersih rumah, bantu. Tunjukkan kalian adalah santri sejati yang manfaat. Jadi jangan lupa bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baiknya kamu sekalian adalah orang yang paling manfaat untuk masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini para santri, ibu-ibu, para wali santri, bapak-bapak, ini selama di pondok 11 bulan, sholat 5 waktunya di masjid. Dari mulai sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, mereka ini sudah rutin sholat di masjid, di absen. Bahkan ada hukuman kalau mereka sengaja meninggalkan sholat berjamaah. Nah saya minta kepada wali santri ini dijaga. Jangan sampai nanti liburan sebulan di rumah nggak sholat lagi berjamaah di masjid. Nah, jadi tolong anaknya didorong. Ya kalaupun nggak sholat berjamaah di masjid, bisa sholat berjamaah di rumah lah dengan ibu bapaknya. Jangan sampai santri ini keasikan main, sholat ditinggal. Jadi kita 11 bulan nih kita sudah jaga nih, kita didik, kita ajak mereka sholat berjamaah, kita ajak mereka zikir, kita ajak mereka wirid, bahkan udah ada yang hafal wirid-wirid dan zikir-zikirnya. Jangan sampai begitu pulang ke rumah 1 bulan hafalannya hilang, sholat berjamaahnya hilang. Ini akan sangat kita sesalkan. Nah tolong bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anaknya nanti kalau pulang ke rumah dorong supaya mereka 5 waktu itu sholat berjamaah di masjid. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya pesantren atau punya majelis di rumah, ada pelaksanaan sholat berjamaah, ajak santri-santri. Apalagi sebagian santri di sini ada yang gisim tahfidz, ada yang hafal Quran 30 juz, ada yang hafal Quran 20 juz. Bahkan kemarin
saudara, waktu kita melaksanakan sholat tarawih setiap malam itu 1,5 juz santri yang jadi imam. Jadi santri-santri anak-anak Anda di sini banyak yang hafal Quran. Ada yang 5 juz yang baru masuk, ada yang 10 juz, ada yang 20 juz, ada yang sudah 30 juz. Nah, kalau mereka pulang ke rumah, suruh mereka jadi imam. Jadi imam supaya hafalannya ini nggak hilang. Nah, ajak mereka lepas ke masjid, nggak apa-apa. Kalau orang masjid minta mereka jadi imam, suruh jadi imam di masjid. Nah, mereka udah paham bagaimana cara jadi imam. Mereka udah tahu rukun-rukunnya. Bahkan santri-santri di sini setiap Jumat itu secara bergantian diajarkan untuk khutbah Jumat. Mereka tahu rukun dan syarat daripada khutbah Jumat. Walaupun memang di pesantren sini khutbah Jumatnya hanya dengan bahasa Arab, tidak ada bahasa Indonesia. Tapi kalau di luar tinggal ditambah irsyad dengan bahasa Indonesia sebentar, rukun kan nggak berubah, syarat nggak berubah. Nah, jadi ini banyak sekali santri-santri kita yang sudah bisa memimpin sholat berjamaah, hafal Quran belasan juz, kemudian juga banyak di antara mereka bisa mimpin tahlil bisa, mimpin doa bisa. Nah, jadi jangan sampai selama sebulan mereka ini tidak diberikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, khusus untuk yang hafal Quran, tolong Bu, tolong Pak, di rumah itu diberikan kesempatan mereka untuk murojaah. Karena hafalan Quran itu memang harus terus murojaah. Kalau tidak murojaah kesian, nanti begitu sebulan balik ke pesantren banyak yang dia lupa. Nah, karena itu tolong bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang anak bapak ibu sudah dapatkan dari pondok pesantren ini dijaga. Nah, jadi santri bantu orang tua nanti saat liburan. Santri aktif di masjid atau di majelis atau di musola. Nah, santri tetap murojaah pelajarannya, dan kita minta kepada wali santri tetap mengkontrol daripada para santri tersebut. Lalu kalau pertanyaannya, apa nggak boleh selama liburan mereka tamasya jalan-jalan? Oh, sangat perlu, bukan boleh lagi, wajib. Silakan ajak mereka jalan-jalan, ajak mereka tamasya, ajak mereka tanazzuh ya ikhwan, silakan. Tapi harus diingat, tamasyanya tamasya yang halal dan sehat. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Jadi tolong santri jangan lupa, berkali-kali saya ingatkan di sini pesan daripada guru Imam Syafi'i, di mana dikatakan bahwa al ilmu nurun fala tudfi'u bil maksiyah. Ilmu itu adalah cahaya, jangan kau padamkan dengan maksiat. Tolong pulang ke rumah jangan bikin maksiat dalam bentuk apapun. Jadi tunjukkan kepada orang tua. Apalagi yang di sini sudah 2 tahun, sudah 3 tahun, sudah 4 tahun. Ada santri di sini yang sudah 5 tahun, bahkan ada santri yang masuk tahun ke-6. Nah, kalau pulang ke rumah tunjukkan bahwa Anda seorang santri sejati. Apalagi kalau ayah ibunya bukan ustadz, bukan ustazah, banyak kekurangan dalam ilmu agama. Ajarkan, buka pengajian di rumah. Tularkan itu ilmunya kepada orang tuanya, kepada kakaknya, kepada adiknya. Tunjukkan Anda seorang santri sejati. Tadi saya cukup terharu pada saat wisuda kelulusan. Ada satu santri saya lihat namanya Ismet tadi. Mana Ismet tadi? Ada di belakang sana. Kenapa saya terharu? Ismet ini saudara masuk kemari dari umur baru 5 tahun atau 4 tahun saudara. Dan gak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Sunda. Nggak bisa dia bahasa Indonesia, dia bisanya bahasa Sunda dulu waktu awal masuk saudara. Jadi kalau ujian itu Ustadz Asep tuh yang terjemahin. Nah, ini soalnya bahasa Indonesia diterjemahin ke bahasa Sunda, dia jawab. Lama saya nggak ketemu, tahu-tahu udah lulus sekarang. Subhanallah, dia dapat ijazah SD dari Markas Syariat, dia dapat ijazah SMP ikut akselerasi di Markas Syariat, dan dia dapat ijazah SMA juga ikut akselerasi di Markas Syariat. Bahkan saat ini dia sudah kuliah di Universitas Jamiat Khair. Alhamdulillah, luar biasa saudara. Nah, jadi artinya betul-betul tekun, nggak ada yang nggak mau pindah dari sini. Bahkan kakaknya udah lulus dan ngajar sekarang di sini ya kawan. Dulu ada kakak tuh sama-sama kecil saudara, sama-sama kecil masuk kemari. Saya juga bingung bagaimana ngajarnya. Saya ngajar bahasa Indonesia dan nggak paham. Tapi sekarang Ismet udah bisa dia bahasa Indonesia, udah pintar. Kalau dulu cuma bahasa Sunda aja. Nah, jadi saudara, ini salah satu produk Markas Syariat. Saudara, bagaimana dia sekolah di sini, yaitu sampai sekian belas tahun, dan sekarang dia sudah lulus dan dia bisa mengajar, bahkan dia masih kuliah untuk mengambil S1. Alhamdulillah. Dan beberapa
santri kita juga ada yang sekolah di Universitas Al-Ahqaf. Saat ini sudah berapa, Hanif? Sudah 4, sudah 5. Sudah 5 santri lulusan markas syariat sekarang kuliah di Universitas Al-Ahqaf, yaitu di Tarim di Hadramut, ya ikhwan. Bahkan saya berharap besok lulusan-lulusan markas syariat lebih banyak lagi yang sekolah di Ahqaf, yang sekolah di Mesir, yang sekolah di mana lah. Yang penting jangan lupa jaga ahlus sunnah wal jamaah. Ingat, pesantren markas syariat benteng ahlus sunnah wal jamaah. Jadi jangan pernah keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ingat juga, walaupun kita ahlus sunnah wal jamaah, saudara, bukan berarti kita boleh seenaknya mengkafir-kafirkan di luar aswaja. Jangan. Saya amanatkan betul. Kemarin pada saat kita belajar pesantren Ramadan, alhamdulillah sudah berjalan bagus, saudara, dan saya sudah amanatkan bagaimana menjadi seorang aswaja sejati. Insya Allah. Saya mau tanya semua, siap tetap sebagai aswaja? Siap jadi benteng aswaja? Siap jadi santri aswaja? Siap terus memperjuangkan akidah Asy'ariyah dan fikih Syafi'i? Takbir. Sallu ala nabi.